selama berapa tahun kemudian kan Pak Harto kan bikin tuh apa Komisi 4, Komisi Wilopo, Opstip, apalagi tuh macam-macam. Semua fokusnya pada kerugian negara dan ternyata gagal sehingga terjadi reformasi kan. Kita semua semangat. Lalu kita kembali mengulangi kesalahan yang sama, fokusnya pada kerugian negara. Akhirnya yang terjadi sekarang 25 tahun kemudian pasal ini membuat Partai Coklat berkuasa. Jadi kita akhirnya membuat teman-teman yang kita dirikan dulu sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi, yaitu KPK, mohon maaf, sekarang kan sarang koruptor. Jadi akhirnya pasal kerugian negara ini menyebabkan berkuasanya Partai Coklat dan dikuasainya KPK oleh Partai Coklat juga. Terima kasih nih Mas Dirman, dan di ruangan ini harapan kita kembali tumbuh ya, baik ya. Karena kan tadi udah lelah ya, tapi ini seperti dapat tonikum bayar lagi lah kalau orang jadul bilang. Semangat lagi. Iya, betul. Tapi saya setuju, saya memperkuat yang tadi Mbak Ai bilang. Nah, saya mulai terpengaruh oleh bujukan Amin Sunaryadi dan juga Mas Chandra. Jangan-jangan kenapa kita gagal memberantas korupsi karena kita salah fokus, gagal fokus. Jadi kalau kita perhatikan di seluruh dunia termasuk di PBB, itu pasal-pasal anti korupsi itu nggak ada kerugian negaranya. Tidak ada. Kalau Singapura malah sederhana, pokoknya suap lah. Ya, walaupun suap tidak harus berupa uang, bisa layanan seks, bisa pinjemin pesawat terbang pribadi, bisa macam-macam ya. Sedangkan kita tuh sudah lebih dari 50 tahun ya, kita tuh fokusnya selalu pada kerugian negara. Dan yang diceritakan oleh Mas Chandra itu betul-betul membuka mata saya. Dulu terus terang saya termasuk yang di tahun awal-awal reformasi sama ditarik sama Sudirman Said ini, semangat ini korupsi penyebab kerugian negara. Jadi fokus semua. Bahkan kalau nggak salah di STAN pun ketika menjadi audit suruh cari korupsi, fokusnya pada kerugian negara kan. Sehingga seorang Amin Sunaryadi yang menulis buku strategi anti korupsi nasional bersama teman-teman di STAN ya, kebanyakan waktu itu fokusnya pun pada kerugian negara. Setelah diperiksa ternyata penyebabnya ini sederhana. Sebenarnya penyebab kenapa kita fokus kerugian negara ini gara-gara Jenderal Nasution menurut Chandra ya. Jadi apa, Nasution waktu itu kesel karena ingat kan waktu setelah KMB kan Indonesia sama Belanda tadinya berbaik ya. Tapi kita ada bibit permusuhan karena waktu itu Belanda bilang saya akui Indonesia merdeka tapi Papua nanti dulu ya tahun depan. Ternyata tidak, Belandanya nggak mau serah-serahkan Papua, akhirnya berantem lagi kita dengan Belanda, dan sebagai konsekuensi dari itu maka seluruh perusahaan Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Tentu kalangan pengusaha yang nggak suka dinasionalisasi cari akal gimana supaya tidak nasionalisasi. Jadi saya ngebayangin kalau waktu itu Bung Kevin ini adalah orang yang punya perusahaan besar di Indonesia,
mau dinasionalisasi, sebelum nasionalisasi dia kontak saya. Gimana kalau kamu beli saham perusahaan saya 100%? Wah, saya nggak punya uang, saya bilang. Oh, tenang, kamu bikin aja surat utang. Ya, jadi saya utangin kamu beli dengan uang itu perusahaan saya. Udah kan? Jadi, saya nggak ngerti bisnis. Oh, nggak apa-apa, nanti saya yang jalanin. Tapi ini punya kamu. Nanti kamu saya gaji. Nah, dengan upaya seperti itu, tiba-tiba Jenderal Nasution dan teman-teman di tentara terutama, dan juga para aktif politik, kaget. Kok banyak orang yang saya kenal miskin tiba-tiba jadi kaya raya. Padahal tidak kerja. Sementara kita mau sita ini barang-barang untuk negara, nggak bisa disita karena ini bukan punya orang asing. Apa yang dinasionalisasi? Ya kan? Maka keluarlah peraturan yang dibikin oleh penguasa perang. Yang intisarinya kalau ada orang kira-kira kaya mendadak dengan cara-cara curang, itu bisa disita. Awalnya bukan pidana, pokoknya pakai kekuasaan aja. Tapi belakangan diperbaiki dengan undang-undang menjadi secara curang, secara pidana. Dan kita ternyata selama berapa tahun kemudian kan Pak Harto kan bikin tuh Komisi 4, Komisi Wilopo, Opstip, apalagi tuh macam-macam. Semua fokusnya pada kerugian negara. Dan ternyata gagal sehingga terjadi reformasi kan. Kita semua semangat. Lalu kita kembali mengulangi kesalahan yang sama, fokusnya pada kerugian negara. Akhirnya yang terjadi sekarang 25 tahun kemudian pasal ini membuat Partai Coklat berkuasa. Betul kan? Ya. Jadi kita akhirnya membuat teman-teman yang kita dirikan dulu sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi, yaitu KPK, mohon maaf, sekarang kan sarang koruptor. Bagaimana nggak kita sebut sarang koruptor? Uang 74 meres tahanan, 66 terbukti, hanya diberhentikan. Ini kan korupsi, harusnya dipidana. Kan ini sudah menunjukkan itu adalah sarang koruptor yang melindungi para koruptor. Jadi akhirnya pasal kerugian negara ini menyebabkan berkuasanya Partai Coklat dan dikuasainya KPK oleh Partai Coklat juga. Terbukti kan sekarang ketuanya Partai Coklat juga. Jadi kita mau apa gitu? Nah, ya kita harus berani dong. Kalau anak muda dulu berani lawan ABRI, masa sekarang nggak berani lawan Partai Coklat? Iya kan? Betul kan? Siapa yang nggak berani lawan Partai Coklat sini? Tunjuk tangan. Partai Coklat itu apa? Saya nggak definisikan kan? Nah, ya. Tapi gini, Partai Coklat itu penting ya. Kalau definisi Partai Coklat adalah aparat penegak hukum. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya polisi adalah the thin blue line yang membedakan antara barbar dan peradaban. Jadi godaannya adalah akan selalu seperti pagar. Kalau kita nggak jaga, dia malah menjadi wajah dari barbar itu sendiri. Jadi menurut saya memang saya setuju lah yang pertama sederhana aja. Pertama adalah untuk ngadepin korupsi ini kita harus beresin aparat penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan. Itu nomor satu lah. Kalau bikin KPK jilid 2, udah targetnya hanya itu aja, nggak ngurus yang lain. Kita dulu bikin kesalahan, pokoknya bersihin aja itu. Bikin satuan khusus, kalau Prabowo mau, hanya membersihkan APH. Tadi pintu masuknya ada. Ya. Apakah perlu seperti Michael Savlisky di Georgia, satu-satunya yang berhasil membereskan polisi dalam waktu singkat adalah Georgia karena dia praktis memecat 80% kali dari polisinya, lalu ngangkat polisi yang gajinya 20 kali lipat lebih tinggi, tapi setelah itu tidak ada toleransi. Dan menurut saya kita nggak kekurangan polisi, karena kalau saya lihat, pasti kalau kita berhadapan sama polisi, polisi bilang, kita tuh jumlah polisi per 100.000 penduduknya rendah di dunia. Tapi kalau Anda jalan agak sedikit keluar dari kota, sebenarnya polisi itu hanya diperlukan kelas menengah. Orang kelas atas punya satpam sendiri yang kadang-kadang lebih berkuasa dari polisi.
Coba aja Anda ke SCBD itu. Satpamnya lebih galak dari polisi. Ya kan? Orang kelas bawah tidak ada polisi, jadi dia bikin ronda sendiri giliran. Yang perlu polisi itu kita-kita nih, karena nggak punya waktu untuk ronda, nggak punya duit buat bayar satpam. Ya kan? Jadi polisi itu kita perlukan untuk kelas menengah aja, nggak banyak jumlahnya, tapi gajinya harus besar. Kalau ada partai coklat yang protes di sini, saya sederhana aja deh, urusan SIM aja deh. Saya tantang Anda semua, ambil SIM, ikut ujian. Kalau bisa lulus, apalagi lulus pertama kali, udah deh. Anda tuh pasti kalau lulus dikenal sama polisinya. Jadi polisinya takut. Tapi kalau Anda nggak kenal, kan itu kalau aman, suruh anak Anda yang udah nyupir betul, atau bahkan supir saya pernah coba supir saya, udah puluhan tahun nyupir. Suruh ikut, karena dia telat, ikut lagi dari awal. 3 kali nggak lulus. Saya bilang saya nggak mau bayarin. Kamu mau kursus apa saya bayarin. Tapi nyogok nggak bayar. Akhirnya dia diam-diam bayar sendiri ke 4 kali. Bayangin ini orang yang udah, saya sampai penasaran. Saya akhirnya bilang, tolong dong di foto itu ujiannya kayak apa. Ya gimana ditanya pasal berapa yang menyatakan kalimat begini. Apa urusannya sama nyupir gitu loh. Iya kan? Ditaruh turunin tim KPK. Selama tim KPK duduk, tahu nggak apa yang terjadi? Yang nggak lulus tuh numpuk. Sampai begitu banyak, akhirnya ketika KPK-nya lagi reses, semua yang nggak lulus itu dilulusin aja. Nah, ya, apakah petugas KPK-nya ketipu? Menurut saya pura-pura ketipu. Pasti ada yang tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Ya kan? Ya itu budaya korup. Karena itu, nah ini kalau secara kelakar aja. Memang mungkin yang kita angkat itu harusnya memang para ustadz aja. Kenapa? Saya lihat semua teman saya yang melakukan semua molimo nih, dalam bahasa Jawa ya. Makan, minum, madat, maling, apa itu, semua. Enggak, tapi kalau yang Islam, enggak berani makan babi. Kenapa gitu? Kenapa orang Indonesia yang mencuri, yang korupsi, yang membunuh, yang madat, minum, dan sebagainya. Tapi bahkan di penjara pun kalau dikasih makan babi marah. Bisa nggak sekarang kita semua bikin korupsi itu seperti babi bagi umat Islam Indonesia? Terima kasih. Siap, terima kasih Mas BHM. Satu lagi Pak Lukas Luarso hadir. Pak Lukas ya. Terakhir Pak. 2 sampai 3 menit Pak. Saya sebentar saja jadi nggak perlu ke atas. Saya ingin nanggapin Mas Budi ya. Jadi kalau kita ingin satu fenomena hanya kita ganti istilah, itu tidak akan ada dampaknya. Nah kalau mau serius melawan korupsi, ngasih babi juga nggak mungkin Mas Bambang. Karena apa? Bangsa Indonesia ini salah satu bangsa yang sangat religius. Pasti ditolak sejak awal. Nah yang saya mau katakan adalah korupsi kan memang bukan ada dalam budaya kita. Itu sebabnya tidak ada kata asli bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang maknanya artinya korupsi. Kita tidak punya kata itu. Korupsi adalah turunan dari bahasa Inggris, corruption. Jadi artinya korupsi tidak dikenal dalam budaya Indonesia. Jadi korupsi itu bukan struktural sifatnya. Struktural gimana? Nah saya melihat fenomena bahwa sekarang politik, pemerintah itu sudah menjadi industri. Jadi kenapa anak-anak muda sekarang, politikus dan sebagainya ingin masuk ke pemerintahan, ingin berpartai politik, karena ternyata dibanding menjadi pengusaha, masuk dalam industri pemerintahan jauh lebih menguntungkan. Tidak banyak kerja, tidak banyak tuntutan evaluasi dan sebagainya, tetapi hasilnya, benefitnya banyak sekali. Nah kalau mau memberantas korupsi, industri pemerintahan ini, industri politik ini harus dibongkar tuntas. Dengan cara apa? Tiru 2 negara. Satu, negara-negara Skandinavia miskinkan politikus. Jangan diberi tunjangan, perks, gaji dan sebagainya yang besar itu. Itu yang menyebabkan semua orang sekarang ingin jadi politikus, ingin berpolitik. Jadi kalau saya lagi guyon pada anak saya yang sekarang mau lulus kuliah, kamu bekerja di pemerintahan aja, kamu jadi politikus saja, itu jauh lebih mudah ketimbang cari pekerjaan profesional yang
akan semakin sulit bersaing dengan artificial intelligence dan automata, robotik. Ya. Nah, jadi satu, miskinkan politikus, miskinkan partai politik, agar orang tidak berlomba-lomba yang jadi politikus. Yang kedua, kalau ingin pembusukan jangan hanya kata-kata, lempar para politikus di tong sampah seperti negara Uzbekistan kalau nggak. Terima kasih.